Hai semuanya, selamat siang. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 4 anggota, yaitu yang pertama saya sendiri, Aldi Lumban Raja, yang kedua Agnes Teresa Purba, yang ketiga Irma Bonita Simbolon, dan yang terakhir yaitu Dika Sinuga. Di dalam video ini kami akan membahas 2 poin, yaitu poin yang pertama, pengertian manajer dan manajemen. Yang kedua, hubungan atau keterkaitan antara manajer dan manajemen. Pengertian manajer dan manajemen akan dibahas oleh teman kami yang bernama Agnes Teresa Purba. Manajer didefinisikan sebagai orang yang memiliki pengalaman, pengetahuan, serta keterampilan untuk dapat memimpin, mengelola, mengendalikan, mengatur, dan mengembangkan organisasi demi mencapai tujuannya. Sedangkan pengertian manajemen secara umum adalah sebuah sistem yang termasuk ilmu dan pengorganisasian seperti menyusun perencanaan, membangun organisasi, pergerakan, serta pengendalian atau pengawasan. Manajer memiliki 3 tingkatan. Yang pertama, manajer lini pertama. Manajer lini pertama adalah manajemen tingkat terbawah yang tugasnya memimpin dan mengawasi karyawan non-manajerial yang ikut terlibat dalam proses produksi. Yang kedua, manajer tingkat menengah. Manajer tingkat menengah adalah manajer yang bertugas sebagai penghubung antar manajer lini pertama dan manajer puncak. Jabatan dalam manajer tingkat menengah contohnya kepala bagian, kepala proyek, atau manajer pabrik. Yang ketiga, manajer puncak. Manajer puncak adalah manajer yang bertugas dalam perencanaan kegiatan dan strategi perusahaan secara umum dan melakukan pengarahan terhadap jalannya perusahaan. Jabatan dalam manajer puncak contohnya yaitu CEO, CIO, dan CFO. Manajemen terdapat 2 di dalamnya, fungsi dan tugas. Fungsi terbagi menjadi 2, yaitu 1. Perencanaan atau planning. Perencanaan atau planning adalah menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan tersebut. Yang kedua, penempatan atau staffing. Penempatan atau staffing membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan yang lebih kecil, memudahkan manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk mengerjakan tugas yang sudah dibagi. Yang kedua adalah tugas. Tugas terbagi menjadi 2. 1. Pengarahan atau directing. Pengarahan atau directing adalah tindakan untuk membuat seluruh anggota organisasi ataupun kelompok berusaha mencapai target ataupun sasaran sesuai dengan fungsi perencanaan. Yang kedua, pengawasan atau controlling. Pengawasan atau controlling adalah melakukan pengawasan dan melihat apakah semua tugas dan kegiatan yang dikerjakan sesuai dengan rencana atau tidak. Yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip manajemen. Beberapa poinnya yaitu antara lain pembagian kerja, wewenang dan tanggung jawab, disiplin, kesatuan perintah, mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, pemberian upah, dan yang terakhir yaitu pemusatan. Poin yang terakhir yaitu hubungan atau keterkaitan antara manajer dan manajemen. Hubungan atau keterkaitan manajer dan manajemen adalah bahwa manajer adalah orang yang melakukan atau melaksanakan tugas manajemen, di mana pengertian manajemen adalah menyusun, merencanakan, membangun, serta mengarahkan sebuah organisasi agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai, dan pengertian tersebutlah yang menjadi tugas pokok seorang manajer. Yang lebih sederhana, manajer mengemban tugas manajemen atau manajer adalah pelaksana manajemen itu sendiri.
Baiklah, terima kasih. Sekian dari hasil presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih.